Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 mengenai unsur musik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rabza Prian Putra. Lalu ada Raffi Syahrabani, Nadia Faris Chandrasari, lalu yang terakhir ada Agung Ubaidillah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, apa sih unsur musik itu? Unsur musik adalah berbagai komponen penyusun sebuah karya musik yang secara bersama-sama menciptakan komposisi yang bermakna dan indah. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang melodi. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi yang ditanggapi berdasarkan perbedaan tinggi, rendah, atau naik turunnya. Melodi juga merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan melodi. Dan di sini ada contohnya di lagu sederhana seperti Twinkle Twinkle Little Star, menggunakan melodi yang memiliki nada tinggi dan rendahnya pitch, serta dibagi menjadi beberapa bagian atau frasa. Unsur musik yang selanjutnya yaitu ritme. Ritme adalah gerak yang teratur, mengalir karena munculnya aksen secara tetap. Irama lebih terasa indah karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satuan bunyi. Ritme merupakan aliran ketukan dasar yang teratur, mengikuti variasi gerak melodi. Dengan mendengarkan lagu secara berulang-ulang, kita dapat merasakan ritme lagu tersebut. Pola irama musik memberikan perasaan yang erat hubungannya dengan gerak fisik. Ritme akan melekat di benak penikmat musik apabila sering dilatih. Dalam seni musik, ritme berfungsi untuk menciptakan struktur yang mudah diikuti. Ketika seseorang mendengarkan musik, tubuh secara spontan bergerak mengikuti ketukan. Hal ini menunjukkan bahwa ritme berkaitan erat dengan respon emosional dan fisik manusia. Musik tanpa ritme yang jelas akan terasa kacau dan sulit dipahami. Begitu pula aktivitas yang tidak memiliki pola. Unsur musik yang selanjutnya yaitu birama. Birama adalah unsur musik berupa ketukan atau ayunan secara berulang-ulang yang datang secara teratur dalam waktu yang sama. Birama biasanya dituliskan dalam angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Angka pembilang di atas tanda petik menunjukkan jumlah ketukan, sedangkan angka penyebut di atas tanda petik menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Selain itu, birama memiliki fungsi teknis yang membantu musisi dalam proses performa. Dengan adanya pola ketukan yang jelas, pemain musik dapat menjaga sinkronisasi antar instrumen sehingga tercipta permainan yang harmonis. Birama juga menjadi pedoman bagi dirijen saat memimpin sebuah orkestra agar seluruh pemain berjalan sesuai tempo dan aksentuasi yang diinginkan. Dalam karya musik modern maupun tradisional, birama tetap menjadi fondasi ritmis yang tidak dapat diabaikan. Meskipun terdapat musik bebas birama atau free time, keberadaan birama pada sebagian besar komposisi membuktikan bahwa keteraturan ketukan merupakan aspek mendasar dalam seni musik. Melalui birama, musik tidak hanya tersusun secara sistematis, tetapi juga mampu menghadirkan ritme dan emosi yang menyentuh perasaan pendengar. Apa itu harmoni? Harmoni adalah hal yang berhubungan dengan keselarasan bunyi. Secara teknis, harmoni meliputi peranan, susunan, dan hubungan dari sebuah paduan bunyi dengan bentuk secara keseluruhan. Nah, dalam harmoni akan memiliki elemen interval dan akord. Interval adalah sebuah susunan nada-nada yang jika dibunyikan secara serentak, sementara akord adalah kumpulan beberapa nada yang biasanya terdiri dari minimal 3 nada, kemudian dimainkan secara bersamaan sehingga akan terdengar harmonis. Unsur musik yang selanjutnya yaitu tempo. Tempo adalah hal yang berhubungan dengan cepat lambatnya gerak musik atau lagu, atau dapat dikatakan ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat permainan suatu lagu, maka semakin besar nilai tempo lagu tersebut. Tempo memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan emosi lagu. Lagu dengan tempo cepat seperti presto atau vivace umumnya memberikan kesan ceria, bersemangat, dan penuh energi.
Sebaliknya, lagu yang memiliki tempo lambat seperti adagio atau largo seringkali menghadirkan kesan tenang, hikmat, bahkan sedih. Melalui manipulasi tempo, seorang komposer dapat mengarahkan pendengar untuk merasakan emosi tertentu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam karyanya. Selain menentukan suasana, tempo juga menjadi panduan teknis bagi para pemain musik. Para instrumen dan penyanyi harus mengikuti tempo yang ditetapkan agar permainan mereka tetap serasi dan tidak keluar dari alur musik. Dalam sebuah kelompok musik, seperti band atau orkestra, tempo dapat dipimpin oleh konduktor atau dipandu oleh metronom. Konsistensi dalam menjaga tempo menjadi kunci agar musik terdengar rapi dan harmonis. Dalam beberapa kasus, tempo dapat mengalami perubahan di tengah lagu. Perubahan tersebut seperti ritardando atau diperlambat atau akselerando atau dipercepat memberikan variasi yang membuat musik terdengar lebih ekspresif dan tidak monoton. Pengaturan tempo yang tepat dapat meningkatkan daya tarik musik serta memperkuat struktur ritmis yang telah dibangun oleh unsur lain, seperti birama dan ritme. Pada perkembangan musik modern, penggunaan teknologi memungkinkan pengaturan tempo menjadi semakin fleksibel. Dalam proses rekaman digital, tempo dapat diedit, disesuaikan, bahkan disinkronkan dengan berbagai elemen suara lainnya. Hal ini membuktikan bahwa tempo selalu mengikuti perubahan zaman dan tetap menjadi fondasi dalam penyusunan karya musik hingga saat ini. Dinamik adalah hal yang berhubungan dengan keras lembutnya lagu dan perubahannya. Tanda dinamik dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut. A. Tanda dinamik lembut. B. Tanda dinamik sedang. C. Tanda dinamik keras. Ketiganya saya akan menyebutkan satu persatu. Tanda dinamik lembut, ada piano menunjukkan suara yang lembut. Pianissimo menunjukkan suara yang sangat lembut, lebih lembut dari piano. Dan yang B, tanda dinamik sedang, mezzo piano menunjukkan suara yang agak lembut. Mezzo forte menunjukkan suara yang agak keras. Dan yang C, tanda dinamik keras, yaitu forte menunjukkan suara yang keras atau nyaring. Unsur musik yang berikutnya adalah tangga nada. Tangga nada adalah urutan atau deret nada yang disusun secara berjenjang. Antara nada satu dengan yang lain terdapat jarak tertentu. Ada yang berjarak setengah, satu, satu setengah, dan dua. Jarak ini yang menentukan kemungkinan variasi nada dan jenis tangga nada. Urutan itu diawali dari salah satu nada dan diakhiri oleh nada-nada. Tangga nada disusun dari 8 nada yang berurutan, dimulai dari nada pertama atau tonika hingga kembali lagi ke nada pertama di oktav berikutnya. Dalam sistem musik barat, tangga nada biasanya menggunakan nama-nama nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau dalam notasi huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Urutan ini menggambarkan kenaikan frekuensi nada secara berjenjang. Secara umum, tangga nada dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada yang berbeda dengan pola jarak tertentu antara nada satu ke nada berikutnya. Tangga nada ini paling umum digunakan dalam musik modern, klasik, maupun lagu-lagu daerah. Lalu, tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada pokok dalam satu oktav. Tangga nada ini banyak digunakan dalam musik tradisional di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam musik Nusantara, tangga nada pentatonis sering digunakan dalam gamelan Jawa dan Bali. Selanjutnya adalah tembra. Tembra adalah warna bunyi atau kualitas bunyi yang membedakan kesan. Tembra sebuah alat musik dipengaruhi oleh sumber bunyi dan cara bergetarnya. Tembra yang dihasilkan alat musik petik pasti akan berbeda dengan tembra yang dihasilkan dari alat musik pukul, meskipun keduanya dimainkan dalam nada yang sama. Sebagai contoh, ketika sebuah nada do dimainkan pada gitar dan pada piano, nada tersebut sebenarnya memiliki tinggi nada yang sama, tetapi bunyinya terdengar berbeda. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing alat musik memiliki timbra yang berbeda. Timbra membuat setiap sumber bunyi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan identitas suaranya dari sumber bunyi lainnya.
Tembra juga memiliki peran penting dalam menciptakan keindahan dan keragaman dalam musik. Tanpa tembra, semua bunyi akan terdengar sama dan musik akan kehilangan karakter serta ekspresi. Beberapa fungsi utama timbra dalam musik antara lain sebagai pembeda karakter bunyi, menciptakan suasana dan warna musik, mendukung ekspresi dan emosi, serta menambah keindahan dan harmoni. Unsur musik yang berikutnya yaitu notasi. Notasi merupakan salah satu unsur musik yang membentuk sebuah lagu. Notasi musik adalah sistem penulisan atau simbol-simbol yang digunakan untuk merekam dan menyampaikan ide atau gagasan musik dalam bentuk tertulis. Tujuan utama dari notasi adalah agar seseorang dapat membaca dan memahami nada, ritme, tempo, serta ekspresi yang harus dimainkan, meskipun ia belum pernah mendengar lagu tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, notasi musik memudahkan komunikasi antar musisi di seluruh dunia tanpa perlu mendengarkan langsung. Secara umum, terdapat dua jenis notasi yang paling dikenal dan digunakan di berbagai belahan dunia. Yang pertama yaitu notasi balok. Notasi balok adalah sistem penulisan musik yang menggunakan garis pranada sebagai tempat meletakkan simbol nada. Setiap posisi nada pada garis atau spasi menunjukkan tinggi rendahnya bunyi. Lalu yang kedua yaitu notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan musik menggunakan angka 1 sampai 7 yang mewakili nada-nada dari tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, dan si. Angka 1 berarti do, angka kedua berarti re, dan seterusnya hingga 7 untuk nada si. Notasi angka lebih sederhana dan mudah dipahami, terutama bagi pemula atau dalam musik tradisional Indonesia. Lagu-lagu daerah, lagu wajib, dan pelajaran musik di sekolah sering menggunakan notasi ini. Jadi, kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu musik merupakan salah satu bentuk seni yang memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan emosi, gagasan, dan nilai-nilai kehidupan. Setiap karya musik tersusun dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang harmonis. Unsur-unsur musik meliputi melodi, ritme, harmoni, tempo, dinamika, birama, tembra, dan juga notasi. Dengan memahami unsur-unsur musik tersebut, seseorang dapat lebih menghargai dan menikmati karya musik secara mendalam. Selain itu, pemahaman terhadap unsur musik juga penting bagi pencipta atau pemain musik dalam mengekspresikan diri dan menyampaikan pesan melalui karya yang mereka buat. Musik tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga media komunikasi universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan budaya dan bahasa di seluruh dunia. Baik teman-teman semua, cukup sekian materi kita pada kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat langsung bertanya di kolom komentar. Dan apabila teman-teman punya saran dan kritik, bisa langsung meninggalkannya juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabza Premutra. Saya ingin memainkan chord ukulele. Terima kasih. Dah. E minor. Ya, chord D minor. Chord D. Chord G. Ya. Chord A. B. Chord G minor. Chord F. Chord A minor. Udah jangan lama. Halo semua, perkenalkan nama saya Hendrik Tom. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ambil nilai video memainkan alat musik ukulele. Berikut videonya. Chord C,
Lanjut chord A. Chord F. A minor. Lanjut ke chord E. E minor. Chord G. Lanjut ke chord D. Chord B minor. D minor.